Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu lagi di pembelajaran ekonomi. Sekarang kita udah masuk pertemuan ketiga, belajar secara daring. Oke, udah mulai nggak kerasa ya. Udah maju beberapa, berarti udah mulai ke minggu ketiga sekarang. Oke, di pertemuan ketiga ini, kita akan belajar tentang prinsip ekonomi, motif ekonomi, dan pembagian ilmu ekonomi. Nah, ini ada hubungannya dengan gambar-gambar ini. Di sini kita akan belajar tentang prinsip orang nih untuk melakukan ekonomi itu seperti apa, motifnya atau dorongannya itu melakukan ekonomi itu untuk apa gitu kan. Ada ada produksi, ada kegiatan jual beli, ada uang, ada kegiatan konsumsi di sini. Oke, nanti kita cari hubungannya bareng-bareng di sini. Oke, untuk pertemuan kedua ini kita akan membahas tiga hal ya. Pertama, prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini terbagi menjadi tiga nih. Ada prinsip konsumen, ada prinsip produsen, dan ada prinsip distributor. Nah, pasti udah agak mengenal ya apa itu konsumen, apa itu produsen, apa itu distributor. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas motif ekonomi atau dorongannya apa sih gitu kan melakukan kegiatan ekonomi. Nah, motif ekonomi ini terbagi menjadi tiga. Ada motif kegiatan produksi, ada motif kegiatan konsumsi, dan ada motif kegiatan distribusi. Oke. Pak, kok beda sih antara prinsip dan motif gitu kan? Kalau di prinsip itu produsen, tapi kalau di motif itu produksi kan? Beda. Nah, kalau produsen itu adalah orangnya, kalau produksi adalah kegiatannya. Oke, selain ini dua, kita juga akan belajar pembagian ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya kita udah tahu tuh bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya gitu kan. Nah, pembagian ilmu ekonomi ini ternyata terbagi lagi gitu kan. Ilmu ekonomi itu terbagi menjadi tiga. Ada ekonomi deskriptif, ada teori ekonomi, dan ada ekonomi terapan. Oke, prinsip ekonomi. Nah, apa sih itu prinsip kan? Paling kita taunya prinsip itu paling dalam suatu hubungan gitu kan. Kamu itu nggak punya prinsip. Apa sih gitu kan prinsip? Nah, kalau prinsip ekonomi diartikan sebagai usaha yang disertai pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau pengeluaran biaya tertentu untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya. Intinya, prinsip ekonomi itu adalah mengeluarkan sekecil-kecilnya dan mendapatkan sebesar-besarnya. Wah, ini udah prinsip ibu-ibu banget nih. Ini udah mendarah daging nih kalau di ibu-ibu gitu kan. Di ibu-ibu. Oke, prinsip ekonomi terbagi menjadi tiga nih. Ada prinsip produsen, prinsip konsumen, dan prinsip distributor. Oke, kita bahas yang pertama itu prinsip ekonomi konsumen. Nah, prinsip ini membuat konsumen akan memperoleh kepuasan semaksimal mungkin dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Nah, kalau ibu-ibu itu dilihatnya dalam hal tawar menawar gitu kan kalau di pasar. Gitu. Kadang-kadang kalau tawar menawar itu urat itu sampai istilahnya koyangan tong gitu kan. Karena pengen apa? Pengen hasil sebesar-besarnya gitu dengan pengorbanan atau uang sekecil-kecilnya. Nah, ini ada ilustrasi nih digambarkan gitu kan biar simpel. Ini baju oranye ini pembeli, baju ungu itu adalah penjual. Kata si pembeli, ini percakapan pertama, harga kentang 1 kilo berapa gitu kan. Kata penjual 12.000 per kilo gitu kan. Kata pembelinya dibalas lagi 8.000 per kilo bisa gitu kan. Jauh kan 12.000 8.000. Kata pedagang gelap gitu kan. Itu adalah contoh pembeli yang gak punya akhlak gitu kan. Kadang nawar itu suka seenaknya gitu kan. Nah, kalau buat rekan-rekan semua, sebisa mungkin kalau kita beli atau mau gunakan produk, kalau bisa dari yang terdekat dulu, dari warung tetangga,
warung misalkan yang dekat-dekat kita, karena bisa jadi kan harganya pasti emang lebih mahal gitu daripada harga di pasar, bisa lebih mahal 500, 1000 ataupun 2000 gitu kan. Tapi itu merupakan sumber penghidupan buat tetangga kita gitu kan. Kalau kita membeli berarti kita juga setidaknya ikut berkontribusi lah gitu untuk kehidupan mereka gitu. Jadi walaupun beda sedikit, nawarnya pakai adab lah gitu. Jangan jangan kayak seperti ilustrasi ini gitu. Oke, yang kedua itu adalah prinsip ekonomi produsen. Nah, dalam penerapannya, produsen dapat menghasilkan barang dan jasa dalam jumlah dan mutu tertentu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Intinya, produsen itu ingin membuat barang, istilahnya ingin banyak, tapi biayanya murah gitu. Prinsip ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, modal, biaya, besarnya permintaan, dan harga jual. Oke, kita contohkan ya. Misalkan produsen mobil nih, produsen mobil luar negeri, nggak disebut merek ya, pokoknya luar negeri. Biasanya mereka mau berjualan di Asia Tenggara, itu kan banyak negara ya, Indonesia, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, banyaklah Singapura, Filipina, Vietnam gitu kan, Asia Tenggara. Nah, si produk A ini, mobil ini, mereka kan pasti buat pabrik di Asia Tenggara. Nah, biasanya mereka akan memilih membuat pabriknya itu di Indonesia. Terkadang kita bangga kan, oke, di Indonesia itu banyak pabrik mobil, banyak mobil mewah di sini gitu kan. Kita kelihatan bangga. Kalau kalian tahu, si produsen mobil itu menerapkan prinsip ekonomi produsen. Kenapa sih mereka memilih mendirikan pabrik di Indonesia gitu kan? Gak di Malaysia ataupun gak di Singapura, kenapa di Indonesia? Karena biaya tenaga kerja di Indonesia itu paling murah dibandingkan dengan negara lain. Jadi mereka memilih buat pabriknya di Indonesia untuk penjualan se-Asia Tenggara. Jadi kita jangan bangga dulu gitu kan. Kenapa mereka buat di kita itu karena tenaga kerja itu di kita, ayo kerja dibayar murah, nggak apa-apa gitu gitu. Kalau di kita beda sama yang lain gitu. Kalau tenaga kerja di negara lain, kamu mau mengerjakan saya mau dibayar sekian gitu. Kalau di Indonesia jarang. Yang penting ayo kerja, kamu mau kerja, ayo ikut gitu kalau di Indonesia. Nah, selain itu juga, ini juga ada prinsip ini mempertimbangkan waktu. Nah, kalau waktu ini biasanya dengan jumlah barang. Nah, ini ada dua pilihan nih bagi si produsen, si pembuat, mau padat karya atau padat modal. Kalau padat karya itu berarti banyak pekerja. Misal buat kayu, misalkan 10 kayu, berarti banyak pekerjanya. Ada misalkan 100 pekerja untuk buat 10 kayu atau 10 mebel gini lah. Harus 100 pekerja. Nah, mau padat karya atau padat modal? Kalau padat modal itu sedikit pekerja diganti sama mesin. Nah, untuk prinsip ekonomi produsen, daripada harus membayar 100 pekerja, lebih baik membeli mesin gitu kan. Hasilnya lebih cepat, lebih bagus, dan juga tidak perlu banyak membayar tenaga kerja. Cukup misalkan yang tinggi 100 karena udah padat modal nih, ada pakai mesin, itu cukup misalkan 10 tenaga kerja, seperti itu pilihannya. Kalau untuk prinsip ekonomi produsen, kayak inilah ruang lingkupnya. Intinya kalau produsen itu pembuat lah, pengubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi gitu, bahan siap pakai. Oke, yang ketiga prinsip ekonomi distributor. Nah, prinsip ekonomi menjadi dasar berpikir seorang distributor untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen dalam jumlah, mutu, dan waktu yang tepat dengan biaya atau pengorbanan tertentu. Ini sama juga. Jadi distributor itu adalah penghubung antara produsen dan konsumen. Kalau kita zaman sekarang itu kurir lah, kurir pengirim gitu. Nah, mereka juga pengen cepat mengirimkan dengan waktu yang cepat atau mutu yang baik, kualitas yang baik, tapi dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Caranya gimana? Jadi caranya itu misalkan tidak mengirim satu persatu, tapi misalkan di satu mobil kan, satu truk kan, jadi sekali ngirim langsung banyak gitu. Itu prinsip ekonomi distributor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian motif ekonomi. Nah, motif ekonomi
adalah dorongan yang berasal dari dalam diri orang yang mampu membuat orang tersebut melakukan kegiatan ekonomi. Ini bisa disebut dorongan atau juga bisa disebut kayak alasan lah. Alasan dia melakukan kegiatan ekonomi. Motif ekonomi terbagi menjadi motif kegiatan produksi, motif kegiatan konsumsi, dan motif kegiatan distribusi. Oke, yang pertama itu motif kegiatan produksi. Jadi, dorongan seseorang ataupun alasan dia melakukan kegiatan produksi. Produksi itu kegiatan merubah barang nih, barang mentah menjadi barang jadi, misalkan jadi siap pakai. Nah, ada dua motif. Pertama, motif ekonomi. Produsen melakukan produksi adalah mendapatkan keuntungan. Ini motif ekonominya nih, adalah mendapatkan keuntungan. Contohnya, ini ada ilustrasinya, gambarnya. Misalkan ada pengrajin sepatu nih. Sepatunya untuk disuplai atau untuk dijual di toko sepatu. Alasannya apa? Untuk mendapat keuntungan, mendapat uang gitu kan. Jadi melakukan ekonomi itu alasannya atau dorongannya untuk mendapatkan uang. Yang kedua, motif non-ekonomi. Produsen melakukan kegiatan produksi adalah keinginan yang pertama membantu orang lain, yang kedua menolong orang lain, yang ketiga mendapat penghargaan dari orang lain. Jadi ini alasan melakukannya bukan karena uang. Contohnya, nih ada seorang chef nih, dia memasak banyak misalkan. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan. Ini lazim kita lihat saat bulan puasa gitu kan, saat menjelang buka banyak orang-orang yang berbagi takjil. Nah itu mereka membuat itu bukan motifnya bukan ekonomi tapi non ekonomi gitu, motif produksinya. Yang kedua ada motif kegiatan konsumsi. Nah ini juga ternyata terbagi menjadi dua nih alasan atau dorongan kita melakukan konsumsi. Ingat, konsumsi itu bukan cuma makan, tapi bisa juga memakai barang atau menggunakan barang. Itu juga sama konsumsi. Artinya, mengurangi faedah atau mengurangi istilahnya kayak kegunaan barang tersebut. Nah, motif seseorang melakukan konsumsi terbagi juga menjadi dua. Ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Kalau motif ekonomi konsumen, mengonsumsi berbagai barang dan jasa untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya. Jadi emang ingin puas aja. Contohnya kalau kita makan gitu kan, kita udah kenyang ya udah puas gitu. Itu motif ekonomi. Ada juga motif non-ekonomi nih. Jadi di luar merasa puas. Contohnya apa? Kalau motif non-ekonomi, konsumen mengkonsumsi barang dan jasa adalah agar dapat bertahan hidup pertama. Yang kedua, agar bisa diterima baik di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, agar status sosialnya naik di masyarakat. Jadi terkadang bukan hanya puas dalam diri gitu kan, puas dalam diri kayak makan gitu. Kalau bertahan hidup itu kayak kebutuhan primer, sekunder, itu kan untuk bertahan hidup. Terus ada juga agar status sosialnya naik di masyarakat. Contohnya apa? Kayak ini nih. Ini satu ilustrasi kayak memposting kemewahan lah. Jadi dia mengkonsumsi suatu barang atau menggunakan suatu barang bukan untuk kepuasan sebesar-besarnya, tapi untuk meningkatkan status sosial dia agar terlihat kaya, agar terlihat orang punya gitu kan. Nah ini contohnya. Jadi segala kegiatan diposting sama dia dalam mobil atau kegiatan apapun. Selain itu adalah mengumbar-umbar kebaikan. Nah, kayak memberi misalkan ataupun kegiatan istilahnya kayak semacam inilah gitu. Nah, kalau kita melakukan kegiatan seperti ini ada ilustrasi juga. Ketika Anda beramal baik dan Anda umar-umar amal baik Anda, maka malaikatnya bingung gitu kan. Ini dicatat malaikat baik atau malaikat buruk gitu kan, mereka bingung. Motif kegiatan distribusi. Nah, motif kegiatan distribusi atau distribusi itu kalau lupa ya disebutkan lagi, distribusi itu adalah kegiatan mengirim barang dari produsen ke konsumen gitu kan. Nah, prinsip distribusi terbagi menjadi dua. Ada motif bukan prinsip, ada terbagi menjadi dua motifnya. Aduh, udah jam 2 pagi nih agak error.
Terbagi menjadi dua motifnya nih. Ada motif ekonomi dan motif non-ekonomi. Kalau motif ekonomi, distribusi menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Hampir semua nih untuk memperoleh laba. Nah, motif ekonomi tidak selamanya menjadi tujuan untuk distributor. Contohnya, koperasi para petani beras. Koperasi ini membeli pupuk dari perusahaan pupuk dan menjualnya kepada para anggota konsumen atau petani dengan harga murah atau dicicil. Jadi tujuannya untuk membantu kalau distributor ini. Dari penjual pupuk besar, dia bawa barangnya, dia jual ke petani dengan cara harga murah ataupun oke lah, nih harganya 10.000, kamu cicil aja 1.000 sehari misalkan. Intinya apa? Ingin membantu petani, itu koperasi gitu. Oke, kita udah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu pembagian ilmu ekonomi. Nah, sebetulnya pembagian ekonomi itu banyak, bukan hanya yang tiga ini sebetulnya. Ada yang dibagi menjadi ekonomi publik, ekonomi banyak lah pokoknya. Nah, kalau untuk pertemuan ini, Bapak membawa pembagian ekonomi menurut Stoner dan Hague namanya. Ini diterbitkan dalam buku Mankiw pada tahun 2011. Nah, menurut Stoner dan Hague ini, pembagian ilmu ekonomi berdasarkan subjeknya dapat dikelompokkan menjadi ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Oke, kita bahas satu-satu nih. Yang pertama, itu adalah ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta atau data empiris dalam perekonomian. Contohnya, keadaan petani di Jawa Tengah, keadaan ekonomi Indonesia tahun 2018, keadaan ekonomi Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Jadi, intinya adalah data. Data yang menggambarkan keadaan ekonomi yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Contohnya, ini ada gambar ya. Ini adalah gambar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018. Jadi kita melihat pertumbuhannya nih dari tahun sebelumnya. Lihat, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu naik nih. Naik 5,17%. Dari yang sebelumnya 5,07%. Artinya naik 0,1%. Ini data empiris nih, menggambarkan data yang sebenarnya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nah, kalau kita bandingkan lagi atau kita lihat dari data ini, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia terkecil dari berapa tahun nih? Dari 8 tahun ini itu terjadi pada 2015 sebesar 4,88%. Itu paling kecil. Yang paling besar ternyata itu ada pada tahun 2011. Naiknya sebesar 6,17%. Nah, ini contoh ekonomi deskriptif. Jadi, adalah ekonomi yang menggambarkan keadaan ekonomi sebenarnya berdasarkan fakta atau data empiris dalam perekonomian. Gitu. Oke. Bagian kedua adalah teori ekonomi. Nah, teori ekonomi ini terbagi menjadi dua. Ada teori ekonomi mikro dan ada teori ekonomi makro. Oke, sebelum kita bahas, Bapak kasih dulu kata kuncinya nih. Kalau mikro itu kata kuncinya kecil. Kalau makro itu kata kuncinya besar. Oke, kita lihat nih pembahasannya. Teori ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku ekonomi individu, rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Contoh nih, pengalokasian pendapatan rumah tangga agar lebih efisien, penggunaan sumber daya bagi perusahaan agar memperoleh keuntungan maksimal. Contohnya, intinya dari teori ekonomi mikro ini mengkhususkan mempelajari perilaku misalkan individu, jadi satu orang. Jadi khusus mempelajari satu orang individu ini nih. Kalau mempelajari rumah tangga, khusus satu rumah tangga. Mau itu rumah tangga konsumen atau rumah tangga produsen. Satu nih. Kalau
Membahas perusahaan atau mempelajari perusahaan itu hanya mempelajari satu perusahaan saja. Jadi bukan dua, bukan tiga, tapi satu perusahaan. Kalau mempelajari pasar, cuma satu pasar gitu. Itu mikro, jadi skala kecil. Nah, kalau teori ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perekonomian secara keseluruhan atau agregat. Membahas keseluruhan perilaku rumah tangga, perusahaan, dan pasar dalam perekonomian. Oke, perbedaannya antara kecil dan besar. Kalau mikro, yang dibahasnya cuma atau yang dipelajari cuma satu perusahaan. Kalau makro, yang dibahas atau dipelajarinya adalah seluruh perusahaan dari satu negara. Beda kan? Kalau ini satu perusahaan, kalau makro seluruh perusahaan dari negara tersebut yang dipelajarinya. Nah, selain itu juga makro juga membahas masalah-masalah perekonomian seperti pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan lain-lain. Nih, ada kata inflasi nih. Pasti sering kan mendengar dalam berita? Inflasi itu adalah kenaikan harga secara umum, artinya banyak barang, dan terus-menerus. Jadi kalau pertama naik 1.000, besoknya naik 2.000, besoknya naik 3.000, nah itu inflasi namanya. Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Nah, bagian ketiga adalah ekonomi terapan. Nah, ekonomi terapan ini adalah ilmu ekonomi yang menganalisis teori ekonomi untuk merumuskan kebijakan dan pedoman atau standar yang tepat dalam mengatasi masalah ekonomi. Jadi kalau deskriptif itu menggambarkan, kalau teori ekonomi itu untuk mempelajari, kalau ekonomi terapan yang ketiga ini untuk menggunakan ilmu tersebut. Nah, jadi si teori yang tadi antara mikro makro digunakan nih. Teorinya itu untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah ekonomi. Contohnya apa? Yaitu ekonomi perbankan, ekonomi moneter, dan ekonomi perusahaan. Kalau perbankan, jadi ilmunya itu langsung dipakai di dunia perbankan. Jadi untuk mengatasi kayak tadi inflasi, jadi barang-barang naikkan secara terus-menerus. Nah, digunakan nih teori ekonomi untuk menyelesaikan harga supaya normal kembali. Nah, itu di ekonomi perbankan. Terus juga si terapan ini dipakai juga di ekonomi perusahaan nih. Di perusahaan, contohnya apa? Seperti yang tadi ini di produsen. Bagaimana caranya untuk menerapkan prinsip ataupun motif ekonomi, yaitu untuk bagaimana si produksi ini efisien, misalkan menggunakan modal sekecil-kecilnya agar mendapatkan penjualan sebesar-besarnya. Jadi diterapkan ilmunya kalau di ekonomi terapan.